Seorang pemuda lusuh datang melamar Amanda, bunga desa dengan hati tulus, tapi yang ia terima hanyalah hinaan dan siraman air dingin. Tak seorang pun tahu, karung goni yang ia bawa ternyata berisi 10 miliar rupiah, rahasia yang kelak membuat Amanda menyesal seumur hidup. Di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh dari riuhnya kota besar, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Andi. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, santun, dan berhati baik. Namun penampilannya sering membuat orang keliru menilai. Pakaian yang ia kenakan hampir selalu kusam dan lusuh, karena ia jarang sekali membeli baju baru. Hidupnya sederhana, tapi Andi memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada harta, ketulusan hati dan kerja keras yang tak pernah pudar. Sejak masih belasan tahun, Andi sudah membanting tulang. Ia pernah menjadi buruh tani, kuli bangunan, hingga sesekali memulung barang bekas sekadar untuk bertahan hidup. Warga desa kerap melihatnya berjalan memanggul karung goni besar, sampai banyak yang melekatkan cap pemulung kepadanya. Padahal tanpa ada satupun yang tahu, Andi menyembunyikan sebuah rahasia besar yang ia jaga bertahun-tahun. Setiap receh yang ia dapatkan, setiap rupiah dari keringatnya, tidak pernah ia gunakan untuk kesenangan pribadi. Semuanya ia tabung sedikit demi sedikit dengan kesabaran yang tidak pernah goyah. Tahun demi tahun berlalu, dan dari kerja keras itu terkumpullah sesuatu yang luar biasa besar. Uang sebesar 10 miliar rupiah. Tidak ia simpan di bank, tidak pula ia pamerkan pada siapapun. Uang itu ia ikat rapi dan simpan di dalam karung goni sederhana. Karung yang mungkin terlihat hina bagi orang lain, tapi bagi Andi, itu adalah simbol pengorbanan, simbol keteguhan, dan simbol cinta. Sebab uang itu ia kumpulkan hanya untuk satu tujuan: melamar Amanda, gadis yang sudah lama menjadi pujaan hatinya. Amanda adalah bunga desa, cantik, menawan, dan selalu jadi perbincangan. Semua pemuda di desa pasti pernah menaruh hati padanya. Rambut hitamnya yang panjang memantulkan cahaya setiap kali tertiup angin, dan senyumnya mampu membuat siapapun berdebar. Tapi Amanda juga dikenal anggun sekaligus tinggi hati. Baginya, martabat dan penampilan adalah segalanya. Ia selalu memilih bergaul dengan orang-orang berada, sehingga tak heran jika ia memandang rendah siapapun yang terlihat sederhana. Namun bagi Andi, Amanda adalah cahaya yang tidak pernah padam. Sejak kecil ia menyimpan rasa, meski tak pernah berani mengungkapkan. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Tapi setelah bertahun-tahun menabung, bekerja tanpa kenal lelah, keyakinan itu akhirnya muncul. Mungkin kini ia pantas melangkah. Mungkin sekarang ia bisa berdiri di hadapan Amanda. Bukan sebagai pemuda miskin, tetapi sebagai pria yang siap memberi masa depan. Pagi itu, Andi berdiri di depan cermin tua di rumahnya. Ia merapikan rambut, mengenakan kemeja terbaik yang ia punya. Meski warnanya sudah memudar, meski celananya sederhana dan sepatunya bukan sepatu baru, hatinya mantap. Lalu ia memanggul karung goninya, mengikatnya kuat-kuat. Karung itu berat, namun langkah Andi terasa ringan. Ada harapan besar di dadanya. Ia ingin membawa karung itu ke rumah Amanda. Membawanya bukan sebagai beban, tetapi sebagai bukti cinta tulus. Saat berjalan melewati jalan desa, beberapa warga melihatnya. Ada yang memandang kasihan, ada pula yang berbisik sambil menahan tawa. Itu Andi ke rumah Amanda, bawa karung goni. Mau apa dia? Mungkin mau jual barang bekas lagi, ujar seorang bapak sambil menatap Iba. Seorang ibu menimpali, kasihan amat. Amanda itu bunga desa. Masa dilamar pemuda lusuh begitu? Mana pantas. Di rumah besar keluarga Amanda, gadis itu duduk anggun di teras, dikelilingi pot bunga yang tertata rapi. Hari itu ia mengenakan gaun biru muda yang membuat kulitnya tampak semakin bercahaya. Rambut hitam terurainya berkilau diterpa sinar matahari sore, membuatnya tampak seperti putri desa yang selalu jadi pusat perhatian. Beberapa pemuda yang lewat bahkan tak sanggup menahan pandangan, lalu saling berbisik betapa cantiknya Amanda hari itu. Namun, meski menerima banyak pujian, Amanda selalu merasa layak mendapatkan lelaki kaya, mapan, dan berkelas.
Tidak pernah terlintas di benaknya untuk menerima cinta dari seseorang yang hidup sederhana. Apalagi dari Andi, pemuda yang menurutnya tak lebih dari pembawa karung goni keliling desa. Ketika Andi akhirnya melangkah masuk ke halaman rumahnya dengan wajah penuh tekad, Amanda langsung memperhatikan. Pandangannya menyipit, keningnya terangkat. Senyum sinis muncul di bibirnya. Andi dengan pakaian seperti itu, dan membawa karung kotor pula, batinnya sambil menahan tawa kecil. Amanda bangkit dari kursinya, menyilangkan tangan di dada. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti dan mengintip dari pagar, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Itu Andi. Mau apa dia ke rumah Amanda? Bisik salah satu dari mereka. Suasana perlahan menjadi riuh kecil. Tapi Amanda tidak peduli. Dalam benaknya, semua ini justru menjadi panggung untuk menunjukkan betapa jauhnya perbedaan antara dirinya dan Andi. Baginya, Andi tidak pernah sepadan. Dan ia ingin semua orang melihat itu. Andi berhenti hanya beberapa langkah di depan Amanda. Jantungnya berdetak kencang seolah ingin meloncat keluar, napasnya naik turun, dadanya sesak oleh gugup dan harapan yang bercampur jadi satu. Tubuhnya basah oleh keringat setelah memanggul karung goni dari ujung desa, tapi ia tetap berusaha berdiri tegak, menampilkan sisa keberanian yang ia punya. Senyum kecil muncul di wajahnya, tulus dan penuh keyakinan. Matanya berkilat membawa harapan yang ia pelihara selama bertahun-tahun. Dengan suara yang bergetar namun berusaha tegar, ia berkata pelan namun jelas, "Amanda, aku datang dengan niat baik. Aku datang untuk melamarmu. Aku ingin kau menjadi istriku." Sejenak seluruh suasana seolah membeku. Beberapa warga yang mendengar langsung terdiam, lalu berbisik tak percaya. Gumaman kecil menyebar seperti angin. Amanda memandangi Andi cukup lama, lalu mendadak meledak dalam tawa keras. Tawanya nyaring, menusuk, dan penuh penghinaan. "Kau bilang, melamarku? Dengan pakaian seperti itu? Dengan karung kotor di bahumu?" Katanya lantang sambil memegangi perutnya. Andi menunduk sepersekian detik, mencoba meredam sakit hati, namun ia tidak mundur. "Aku tahu aku sederhana, tapi cintaku padamu tulus, Amanda. Aku sudah lama menunggu saat ini," ucapnya lirih namun tetap tegas. Amanda mengangkat dagunya tinggi, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Ia bahkan menutup hidungnya secara berlebihan, seolah mencium bau tak sedap. "Andi, dengarkan baik-baik. Kau itu siapa? Pemuda miskin yang bajunya compang-camping. Setiap hari kulihat kau memanggul karung, seperti pemulung. Dan sekarang kau berani-beraninya datang ke rumahku membawa karung itu untuk melamarku." Kerumunan warga makin ramai. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang hanya menonton seperti sedang menyaksikan tontonan gratis. Namun Amanda belum selesai. Ia maju selangkah, menunjuk karung goni yang masih dipeluk Andi. "Apa itu? Mahar untukku? Karung bekas berisi sampah? Tolonglah, Andi. Jangan lucu. Aku ini Amanda, bunga desa. Dan aku tidak akan pernah sudi menikah dengan lelaki rendahan sepertimu." Kata-kata itu masuk seperti pisau ke dalam hati Andi. Air muka Andi meredup, namun ia masih berdiri di tempatnya. Amanda berdiri tegak, tangannya terlipat, wajahnya dipenuhi kesombongan. Senyumnya kini berubah menjadi ekspresi menghina yang menusuk. Beberapa tetangga yang lewat sengaja berhenti. Ada yang pura-pura membeli jajanan di warung seberang hanya agar bisa menyaksikan semuanya. Anak-anak kecil bahkan ikut berhenti bermain dan menatap penasaran. "Melamarku?" ulang Amanda dengan nada tinggi, seolah tidak percaya ada pemuda seperti Andi yang berani mencoba. "Kau ini bermimpi apa? Lihat diri kau. Baju lusuh, wajah penuh keringat, dan kau masih membawa karung butut itu. Kau pikir aku ini siapa? Aku Amanda, gadis yang diinginkan semua lelaki. Dan kau," ia menunjuk Andi langsung ke wajahnya, "tidak pantas berdiri di halaman rumahku, apalagi bicara soal lamaran." Tawa kecil terdengar dari beberapa warga. Meski, ada juga yang memilih menunduk, merasa tak tega. Andi menggenggam karungnya semakin erat,
seolah itu satu-satunya kekuatan yang tersisa. Bisik-bisik dari kerumunan menusuk telinganya. Kasihan amat. Ngapain coba melamar Amanda? Pantas saja ditolak. Komentar-komentar itu semakin menambah luka. Andi menarik napas panjang. Lalu ia mencoba berbicara lagi. Suaranya bergetar, namun matanya menunjukkan kesungguhan yang tidak berubah. Amanda, aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku datang karena aku mencintaimu. Sudah lama aku menyimpan rasa ini. Mungkin aku tidak berharga di matamu, tapi aku berjanji aku akan membahagiakanmu dengan seluruh hidupku. Namun kata-kata itu justru membuat Amanda semakin tersulut amarah. Baginya, kejujuran Andi bukanlah sesuatu yang menyentuh, melainkan penghinaan terhadap martabatnya. Cukup, Andi, aku tidak mau dengar, teriak Amanda. Aku tidak akan pernah, bahkan dalam mimpi sekalipun, menikah dengan lelaki rendahan seperti kamu. Amanda lalu berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah. Andi mengira itu akhir dari semuanya. Ia pikir Amanda akan meninggalkannya begitu saja. Namun beberapa detik kemudian, Amanda kembali muncul membawa sebuah ember besar berisi air. Wajahnya memerah karena marah, seolah ingin mengukir pelajaran pahit dalam hidup Andi yang tak akan pernah ia lupa. Warga langsung terperangah. Amanda, jangan begitu, bisik seorang ibu-ibu. Tapi Amanda tidak menggubris. Ia berdiri tepat di depan Andi yang masih memeluk karung goninya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Dan, biur, air dingin itu menyapu tubuh Andi dari kepala hingga kaki. Kemejanya langsung menempel di kulit, rambutnya menetes tak henti. Karung goninya ikut basah berat. Kerumunan terdiam dalam keterkejutan. Sebagian tak kuasa menahan tawa kecil meski tahu itu kejam. Andi hanya menggigit bibir, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Amanda menatapnya dengan pandangan jijik, lalu meletakkan ember kosong itu di lantai dengan keras. Itu tempatmu, Andi, basah, kotor, hina. Seperti pemulung yang kau lihat tiap hari. Jangan pernah bermimpi masuk dalam hidupku. Kau pikir aku mau menerima lamaranmu? Ia menggeleng dengan penuh penghinaan. Tidak. Bahkan melihatmu berdiri di depan rumahku saja, aku sudah merasa jijik. Suasana tiba-tiba hening setelah kalimat itu melayang di udara. Andi berdiri mematung, tubuhnya bergetar bukan karena udara dingin, melainkan karena rasa sakit yang begitu dalam, seolah hatinya remuk menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia tidak membalas, tidak melawan, hanya menunduk menatap tanah basah di bawah kakinya. Air yang menetes dari bajunya bercampur dengan debu, berubah menjadi lumpur tipis yang membuat sepatu lusuhnya semakin berat. Beberapa warga di sekitar mulai merasa iba. Kasihan sekali Andi, dihina begitu, bisik seorang lelaki tua secara lirih. Namun tidak satu pun berani melangkah maju untuk membela. Amanda terlalu dihormati, atau mungkin terlalu ditakuti, hingga tak ada yang ingin mencari masalah dengannya. Perlahan, Andi mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis yang ingin pecah. Namun alih-alih marah, ia justru tersenyum. Sebuah senyum getir. Senyum seseorang yang sedang berusaha terlihat kuat padahal dirinya sedang hancur. Setiap langkah Andi setelah itu terasa jauh lebih berat. Bajunya yang basah menempel erat di tubuhnya. Sepatunya mengeluarkan bunyi berdecit setiap kali menyentuh tanah yang licin. Karung goni di pundaknya kini bertambah berat berkali lipat setelah basah kuyup, seolah menjadi beban bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi hatinya. Meski begitu, Andi tetap berjalan. Ia tidak menoleh, tidak melirik sedikit pun ke arah Amanda atau warga desa. Dunia di depan matanya terlihat kabur. Air siraman yang menetes dari rambutnya bercampur dengan air matanya sendiri. Namun ia menahan diri sekuat tenaga. Ia tidak mau terlihat lemah. Tidak di hadapan Amanda, tidak di hadapan siapapun. Senyum itu tetap ia paksakan, meski getirnya terasa mengiris sampai ke tulang. Kerumunan warga hanya bisa terdiam menatap punggung Andi yang semakin menjauh. Ada yang menunduk tidak tega, ada yang menggertakkan gigi karena marah,
dan ada pula yang hanya bisa menghela napas panjang. Kasihan sekali dia, ucap seorang ibu tua sambil menepuk dada. Aku bisa lihat ketulusannya, sambung seorang bapak dengan suara parau. Namun sekali lagi, tidak ada yang berani berbicara keras. Amanda masih berdiri di teras rumah dengan wajah sombong dan penuh kepuasan, seolah merasa dirinya baru saja menang dalam sebuah permainan kecil. Baginya, mempermalukan Andi adalah pembuktian bahwa lelaki sederhana itu tidak layak untuknya. Sementara itu, di hati Andi, suara kecil bergaung lirih. Mungkin memang aku tidak pantas untuknya. Mungkin cintaku terlalu hina baginya. Tapi, setidaknya aku sudah berani mencoba. Ia menarik napas panjang, melangkah semakin jauh, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam kaku. Dan tanpa seorang pun menyadari, setiap tetes air yang jatuh dari karung goninya membawa serta sesuatu yang selama ini tersembunyi. Jejak rahasia yang sebentar lagi akan mengungkap segalanya. Ketika Andi hampir menghilang dari pandangan, seorang anak kecil berlari menuju jalan setapak yang basah oleh air siraman tadi. Anak itu melihat sesuatu keluar dari celah karung goni yang terbuka sedikit karena basah. Ia menunduk, memungut benda itu, lalu matanya langsung membelalak. "Ini, uang," teriaknya polos, sambil mengangkat setumpuk uang pecahan 100.000 yang tebalnya melebihi jari-jarinya. Kerumunan langsung heboh. Orang-orang dewasa mendekat, merebut ikatan uang itu dari tangan si anak untuk memastikan. Dan benar saja, itu uang asli, terikat rapi, bernilai jutaan rupiah. "Ya Allah, karung itu isinya uang," seru seorang lelaki parubaya dengan suara tergetar. "Iya, lihat, ada lagi yang keluar," teriak seorang ibu sambil menunjuk beberapa lembar uang yang terbawa aliran air kecil di tanah. Keributan pun pecah. Warga saling menatap, saling berbisik. Selama ini Andi, bukan pemulung. Karung itu bukan sampah. Isinya uang, banyak sekali. Suara-suara itu menyebar cepat. Beberapa orang mulai berlari kecil mengejar Andi, memanggilnya. "Andi, tunggu. Hei, Andi." Namun Andi tidak menoleh. Ia terus berjalan dengan kepala tertunduk, sama sekali tidak sadar bahwa rahasia yang ia simpan bertahun-tahun baru saja pecah di tengah desa. Amanda yang masih di teras rumah awalnya mengabaikan keributan itu. Ia mengira warga hanya memperbesar masalah sepele. Tapi ketika ia melihat sendiri ikatan-ikatan uang tebal terangkat di tangan warga, wajahnya langsung memucat. Darahnya serasa berhenti mengalir. "Ah, apa? Uang?" gumam Amanda, suaranya nyaris tak terdengar. Seorang ibu yang memegang ikatan uang menjawab dengan tatapan kecewa yang menusuk. "Benar, Amanda, karung yang kamu hina tadi isinya uang. Banyak sekali. Jutaan, mungkin miliaran. Andi datang melamarmu bukan sebagai pemuda miskin. Dia datang membawa seluruh hasil jerih payahnya. Dengan hati yang tulus." Amanda terhuyung. Dadanya terasa sesak, kakinya melemas. Tangannya bergetar hebat. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Tidak mampu berpikir. Uang miliaran rupiah dalam karung yang tadi ia siram, yang tadi ia hina sebagai barang rongsokan pemulung. Suara warga semakin riuh, berbaur antara kaget dan tidak percaya. Beberapa jam setelah kejadian itu, satu kabar mengejutkan mulai menyebar dari mulut ke mulut di seluruh desa. Karung goni milik Andi ternyata tertinggal di dekat rumah Amanda. Salah satu tetangga yang penasaran membukanya, mengira karung itu hanya berisi sampah atau barang bekas seperti tebakan selama ini. Namun begitu mulut karung terbuka, semua orang yang menyaksikan langsung terdiam membatu. Di dalamnya, tumpukan uang dalam ikatan rapi menjulang hampir memenuhi seluruh karung. Mata warga melebar. Ada yang hanya berbisik tak percaya, ada pula yang langsung berteriak memanggil warga lain. "Ya Allah, ini uang asli, bukan mainan," seru seorang bapak tua dengan suara yang bergetar. Amanda, yang sedang duduk di ruang tamu sambil mengibas-ngibaskan wajah dengan kesal karena mendengar keributan, akhirnya keluar. Ia merasa warga hanya memperbesar masalah kecil.
Tapi begitu tatapannya jatuh pada kilauan lembaran uang yang begitu banyak, tubuhnya langsung melemas. Napasnya tercekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Ini uangnya Andi, gumam Amanda lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Salah satu tetangga, yang tahu persis apa yang terjadi di depan mata mereka tadi, menatap Amanda dengan kecewa. Amanda, Andi datang untuk melamarmu. Karung ini buktinya. Dia membawa 10 miliar untukmu. Tapi kau malah mengusirnya, menyiramnya di depan semua orang. Perkataan itu menusuk jantung Amanda seperti ribuan belati yang menghujam sekaligus. Wajahnya pucat sempurna. Tangannya bergetar hebat, dan air matanya mulai menggenang. Semua kesombongan, semua gengsi, semua keangkuhan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Malam itu, Amanda menangis tanpa henti di kamar tidurnya. Suaranya menggema di ruang sunyi yang biasanya menjadi tempat ia memandangi diri dengan penuh rasa bangga. Kini ia hanya memeluk lutut sambil menangis pilu, mengingat bagaimana wajah Andi terlihat hancur saat dihina. Mengingat tatapannya yang tetap tulus meski diperlakukan seperti sampah. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku begitu buta? Ratap Amanda sambil menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amanda menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah diukur dari pakaian lusuh, dari sepatu usang, atau dari penampilan sederhana. Andi datang bukan untuk memamerkan harta. Ia datang dengan cinta yang jujur, niat yang suci, dan harapan besar untuk membangun masa depan bersama. Tapi ia, Amanda, malah menggantinya dengan hinaan. Dengan tawa. Dengan penghinaan yang membekas dalam. Beberapa hari berikutnya, Amanda mulai mencari Andi. Ia berkeliling desa, mengunjungi rumah-rumah tetangga, bahkan mendatangi kerabat jauh Andi. Namun jawabannya selalu sama. Andi sudah pergi. Tidak seorang pun tahu kemana ia membawa hatinya yang patah. Setiap kali Amanda melewati teras rumahnya sendiri, bayangan dirinya menyiram Andi dengan ember air selalu muncul di kepala. Adegan itu menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya. Aku kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Seseorang yang seharusnya bisa membuatku bahagia. Bisiknya suatu malam ketika ia menatap langit sambil menahan tangis. Tapi semua sudah terlambat. Andi telah pergi, membawa cintanya yang tulus dan rahasianya yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Dan Amanda hanya bisa menjalani hari-hari berikutnya dengan bayangan masa lalu, hidup dalam penyesalan yang tak mungkin ia tebus sampai akhir hayat. Karena ia telah menolak cinta sejati seorang pemuda sederhana, yang sebenarnya adalah anugerah terbesar yang pernah mendatangi hidupnya.